Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya, semoga dalam kondisi yang sehat lahir dan batin semuanya. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua. Kita akan membahas bab baru tentang pencerminan atau refleksi. Masih ada hubungannya dengan transformasi yang kemarin. Mari kita ikuti. Pertemuan kali ini mempunyai capaian pembelajaran dan juga indikatornya. Yang pertama, untuk capaian pembelajaran pertemuan, diharapkan setelah mengikuti pertemuan ini Anda akan memahami konsep dari pencerminan, kemudian memahami sifat-sifat dari pencerminan, dan yang ketiga adalah memahami konsep isometri. Selaras dengan capaian pembelajaran pertemuan, indikator yang diharapkan adalah Anda dapat yang pertama menjelaskan konsep pencerminan, kemudian menjelaskan sifat-sifat pencerminan, dan yang ketiga adalah menjelaskan konsep isometri. Baik, kita masuk pada materi, yaitu yang pertama adalah tentang definisi pencerminan atau dikenal dengan refleksi. Definisinya adalah suatu pencerminan atau refleksi pada sebuah garis S adalah suatu fungsi ms yang didefinisikan untuk setiap titik pada bidang V antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jika titik P berada di garis S, maka MSP akan menghasilkan titik P itu sendiri. Kemudian, jika P tidak pada garis S, maka MSP akan menghasilkan P aksen sehingga garis S menjadi sumbu dari ruas garis PP aksen. Kemudian pencerminan M pada garis S ini selanjutnya dilambangkan sebagai MS. Nah, kemudian garis S itu disebut sebagai sumbu refleksi atau sumbu pencerminan atau singkatnya sebagai cermin. Nah, ini adalah gambaran dari aturan yang pertama, ya. P berada di garis S, maka hasil pencerminannya adalah P itu sendiri. MSP adalah P. Kemudian ini adalah gambaran yang kedua. Jika P tidak pada garis S, maka akan menghasilkan P aksen sehingga garis S ini menjadi garis sumbu dari PP aksen, ya, garis sumbu. Setelah memahami dari definisi pencerminan tadi, kita akan melakukan penyelidikan terhadap sifat-sifat dari pencerminan itu. Nah, yang di sini diselidiki adalah apakah pencerminan itu adalah suatu transformasi. Ini masih ada kaitannya dengan yang kemarin, dan ini menjadi tema global kita di geometri transformasi ini. Nah, penyelidikannya di sini kita akan sesuaikan dengan syarat-syarat dia nanti disebut sebagai transformasi atau bukan. Syarat yang pertama, transformasi pada bidang V, ya, maka ini di sini kita lihat yang pertama dari definisi yang tadi disebutkan, daerah asal M atau pencerminan itu adalah seluruh bidang V. Jadi nanti di transformasi itu kan kemarin transformasi pada bidang V itu daerah asalnya V ke daerah hasilnya V juga. Jadi yang syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, dia akan dibuktikan apakah termasuk fungsi yang surjektif. Apakah MS ini memenuhi sifat surjektif? Kita akan buktikan dengan mengambil sembarang titik X aksen di daerah hasilnya atau di V. Nah, sesuai dengan sifat
atau aturan pencerminan tadi. Aturan pencerminan tadi ada dua. Jika yang pertama X aksen ini berada di garis S, maka hasilnya adalah X aksen ini sama dengan X. Mengapa? Karena aturan pertama tadi MSX itu akan menghasilkan X sendiri. Jadi di sini karena X aksen itu berada di S, maka hasil pencerminannya adalah dirinya sendiri, yaitu adalah X. Jadi MSX menghasilkan X dirinya sendiri, yaitu sama dengan X aksen. Biar agak berbeda penulisannya, boleh ditulis MSX sama dengan X, atau di sini karena dia menjadi peta maka dilambangkan X aksen. Kemudian yang kedua, kasusnya jika X aksen itu tidak berada pada garis S, maka sesuai dengan sifat geometrinya tadi di aturan yang kedua, maka ada X di V, sehingga garis S ini menjadi sumbu dari ruas garis X aksen, yang berarti MSX menghasilkan X aksen. Jadi ada X di V, sehingga S menjadi sumbu dari ruas garis X aksen. Dari dua aturan ini maka terpenuhi bahwa setiap X aksen itu memiliki prapeta, baik X aksennya berada di garis S maupun X aksennya tidak berada di garis S, sehingga disimpulkan bahwa MS ini memenuhi sifat sebagai fungsi surjektif. Selanjutnya, yang terakhir, syaratnya kita akan membuktikan bahwa MS itu memenuhi syarat sebagai fungsi injektif. Maka di sini kita akan mengambil dua titik di daerah asalnya dengan syarat di sini kita ambil yang berbeda. Akan ditunjukkan nanti bahwa hasil MSA, kita ambil AB tadi ya, hasil MSA dan MSB itu berbeda juga. Dari yang berbeda kita ambil berbeda akan menghasilkan yang berbeda. Syarat injektif akan kita tunjukkan memenuhi atau tidak. Nah, di sini untuk dua titik ini maka nanti ada tiga kemungkinan. Yang pertama ini keduanya berada di garis S, kemudian yang kedua salah satunya di S, dan yang terakhir nanti keduanya tidak berada di S. Untuk yang pertama, jika A dan B nya berada di garis S, maka sesuai dengan aturan pencerminan, maka MSA menghasilkan A, yang juga bisa kita namakan sebagai A aksen, sebagai peta dari MSA, sebagai hasil dari MSA atau peta dari A. Kemudian MSB akan menghasilkan B juga atau B aksen sebagai peta dari B. Sehingga jelas di sini karena A dan B tadi berbeda, berada di S, A aksen dan B aksen juga berbeda. Selanjutnya yang kedua, jika salah satunya di S, misalnya di sini yang
berada di S adalah yang A, kita tunjukkan apakah hasilnya berbeda juga. Oke, karena berada di S, maka A mempunyai peta A aksen. Di sini MSA menjadi hasilnya A atau A aksen, sedangkan yang B menghasilkan B aksen, ya. MSB sama dengan B aksen. Di sini jelas karena B tadi tidak berada di S, maka B aksen ini sesuai dengan aturannya akan berada di luar S, sehingga hasilnya A ini A aksen berada di S, jelas. Dan yang kedua, B aksen tidak berada di S, sehingga A aksen berbeda dengan B aksen. Oke. Selanjutnya yang terakhir, kasus yang keduanya berada di luar S. Nah, di sini kita pakai pengandian. Misalnya di sini tadi kita ambil berbeda, A dan B berbeda, kita andaikan nanti hasilnya MSA dan MSB itu sama, atau dengan kata lain A aksen sama dengan B aksen. Nah, karena A dan B berada di luar S, maka kita akan memperoleh ruas garis A aksen atau A aksen A sebagai garis sumbu S, dan B aksen atau B aksen B sebagai garis sumbu dari S. Nah, di sini ada yang aneh, ya. Berarti dari satu titik, ya, bisa A aksen atau B aksen, ya, kan tadi pengandiannya sama. Ada dua garis yang berlainan yang tegak lurus pada satu garis yang melalui satu titik. Artinya pada satu titik di S itu terdapat dua garis sumbu, yaitu A aksen dengan A aksen A dengan B aksen B. Dua garis sumbu pada satu titik. Nah, ini tidak mungkin, ya. Ini tidak mungkin. Nih, pasti garis sumbunya hanya satu, sehingga pengandian ditolak. Haruslah karena A tidak sama dengan B, maka hasil pencerminannya MSA harus berbeda, sehingga pengandian ini salah, ya. Pengandian kalau MSA sama dengan MSB ini salah atau tidak benar, sehingga ditolak. Yang benar adalah MSA tidak sama dengan MSB, ya. Jadi jika A tidak sama dengan B, berbeda, kita ambil berbeda, maka hasilnya MSA juga berbeda dengan MSB. Nah, dari ketiga kemungkinan semuanya berbeda, jadi kita ambil berbeda, hasilnya nanti berbeda, sehingga di sini memenuhi pencerminan itu memenuhi sebagai fungsi yang
injektif. Nah, setelah syarat 1, 2, 3 terpenuhi, maka MS ini memenuhi syarat sebagai suatu transformasi. Nah, dari hasil penyelidikan tadi kita memperoleh sebuah teorema. Yang teorema itu sesuai dengan apa yang kita selidiki tadi, apakah pencerminan itu suatu transformasi, maka teoremanya berbunyi setiap refleksi atau transformasi pada garis adalah suatu transformasi. Untuk membuktikan teorema ini tinggal melakukan langkah-langkah yang kita lakukan pada penyelidikan tadi sebagai buktinya. Kemudian sifat lain dari pencerminan, ya, pencerminan pada garis itu mempunyai sifat mengawetkan jarak, ya, mengawetkan jarak. Artinya, jika ada dua titik, misalnya A dan B, dengan hasil pencerminan A itu A aksen, MA itu A aksen, dan hasil pencerminan B, MB itu B aksen, maka jarak AB itu sama dengan jarak A aksen B aksen, atau dengan kata lain, jarak dari dua titik yang dicerminkan sama dengan jarak hasil dari peta-petanya, sehingga jaraknya tidak berubah. Nah, sifat ini dimiliki oleh pencerminan sehingga dia disebut sebagai transformasi yang isometrik, atau pencerminan disebut sebagai suatu isometri. Nah, definisi dari isometri sendiri di sini, suatu transformasi T disebut sebagai suatu isometri jika untuk setiap pasang titik P dan Q akan berlaku P aksen Q aksen sama dengan PQ, ya. Dengan P aksen itu TP, ya, hasil transformasi dari P, dan Q aksen itu hasil transformasi dari Q. Gambarannya seperti ini, ya. Jadi kita punya P, kita punya Q, menghasilkan P aksen dan Q aksen. Jaraknya PQ sama dengan jaraknya PQ sama dengan jaraknya P aksen Q aksen. Itu definisi dari isometri. Dari sifat yang baru tadi kita peroleh, di sini menjadi suatu teorema tersendiri. Jadi teoremanya berbunyi setiap refleksi atau pencerminan pada garis adalah suatu isometri. Nah, dengan kata lain, jika A aksen adalah hasil pencerminan dari A atau MSA, B aksen itu MSB, maka harus dibuktikan nanti AB itu sama dengan A aksen B aksen. Nah, kita akan coba buktikan. Kita akan mengambil sembarang dari bidang V 4 titik, yaitu A, B, A aksen, B aksen. Semuanya berada di V dengan syaratnya MSA itu A aksen dan MSB itu B aksen. Nah, akan kita tunjukkan bahwa A aksen B aksen itu sama dengan AB. Nah, di sini ada beberapa kasus, ada 3 kasus nanti. Yang pertama di sini kasusnya AB itu di S, ya, nanti
salah satunya berada di S, satunya tidak di S, dan yang terakhir nanti keduanya tidak di S semua. Nah, kasus yang pertama, jika A, B berada di S, maka ini jelas ya, atau pembuktiannya disebut sebagai pembuktian trivial ya, sangat mudah. Karena berada di S, maka sesuai dengan definisi dari pencerminan, maka MSA itu A aksen tidak lain adalah A sendiri, dan demikian juga MSB itu B aksen sama dengan B sendiri. Ini adalah pembuktian yang trivial untuk kasus pertama ini, sehingga karena tadi sudah kita peroleh A aksen dan B aksen, maka jaraknya AB otomatis sama dengan A aksen B aksen. Kemudian kita akan lanjutkan ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua tadi adalah salah satunya berada di S dan yang satunya di luar S. Ini di sini misalkan yang berada di S adalah yang A, sedangkan B-nya di luar S. Nah, kita akan coba buktikan seperti itu. A di S, B di luar S, maka sesuai dengan aturan tadi MSA sama dengan A aksen sama dengan A sendiri, sedangkan MSB itu B aksen. Jelas B aksen tidak di S. Kita akan menunjukkan bahwa AB nanti sama dengan A aksen B aksen. Maka kita perhatikan di sini segitiga A BC dengan segitiga A B aksen C. Dari dua segitiga ini kita memperoleh fakta bahwa AC ya, AC itu sama dengan AC sendiri. Dia berimbit. Dari dua segitiga ini AC sama dengan AC, atau karena dia berimbit ya. Kemudian yang kedua, kita memperoleh fakta bahwa besar sudut dari ACB dengan besar sudut ACB aksen ini sama, karena dia siku-siku. Di sini siku-siku. Dan yang ketiga, kita memperoleh bahwa BC ya, BC itu sama dengan B aksen C. Ya, tadi karena jelas sebagai sumbu simetri. Nah, dari tiga fakta ini kita memperoleh sisi, sudut, sisi, maka memenuhi sifat dari memenuhi dari definisi kekongruenan segitiga ABC kongruen dengan segitiga AB aksen C. Nah, karena kongruen, maka otomatis kita memperoleh fakta bahwa di sini AB itu sama dengan AB aksen atau A aksen B aksen. Maka di sini terbukti dari kasus pertama ini bahwa AB sama dengan A aksen B aksen. Baik, selanjutnya yang terakhir, jika A dan B nya berada di luar S semua. Nah, ini ilustrasinya ini A, B berada di luar dari garis S. Nah, ini kita buat garis sumbunya. Ini hasil pencerminannya. Kita buat garis sumbunya, maka
kita peroleh titik potong dengan S, B aksen dengan S, ini kita kasih nama C, dan titik potong A aksen dengan S ini kita kasih nama sebagai D. Baik, kita kasus yang ketiga, AB nya tidak di S, maka jelas di situ MSA A aksen, MSB B aksen. Kita akan menunjukkan nanti ini AB sama dengan A aksen B aksen. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Nah, ini kalau secara langsung tidak bisa, kita lihat dulu segitiga ACD, segitiga ACD dengan segitiga A aksen CD. Karena kalau langsung ke ABC tidak bisa, maka kita pakai segitiga yang berhimpitan ini dulu. Nah, dari dua segitiga ini kita peroleh fakta bahwa CD atau DC sama dengan DC. Ini berhimpit sudah jelas. Kemudian yang kedua, segitiga ini punya sudut yang berhimpitan di sini karena dia garis sumbu tadi, maka besar sudut ADC sama dengan sudut A aksen DC, siku-siku 90 derajat. Kemudian yang terakhir AD sama dengan A aksen D karena sifat dari sumbu simetri tadi. Nah, di sini jelas bahwa kita peroleh sisi sudut sisi. Nah, sisi sudut sisi di sini maka berlaku segitiga ACD kongruen dengan segitiga A aksen CD. Baik, selanjutnya kita dari kekongruenan ini kita memperoleh AC, ya, AC itu sama dengan A aksen C, dan sudut ini, sudut ACD sama dengan sudut A aksen CD. Oke, selanjutnya yang kedua, kita memperhatikan segitiga ABC dengan segitiga A aksen B aksen C. Nah, ini sudah mau untuk yang ke arah AB sama dengan A aksen B aksen. Nah, dari dua segitiga ini kita tahu tadi dari kekongruenan yang pertama AC sama dengan A aksen C dari pembuktian yang pertama. Kemudian yang kedua, sudut dari ACB ya, ini mencarinya, ini kan tegak lurus dari garis sumbu 90 derajat dikurangi dari yang kita tahu tadi di sini, sudut ACD. 90 dikurangi sudut ACD. Demikian pula yang ini, sudut A aksen C B aksen juga 90 derajat dikurangi sudut A aksen CD. Ya, nah yang mengurangi sama, yang dikurangi sama, otomatis kita memperoleh sudut ACB sama dengan sudut A aksen CB. Ya. Ini sama karena sesuatu yang sama dikurangi yang sama. Oke,
Yang terakhir, apakah BC sama dengan B aksen C? Jelas sama. Ini adalah sifat dari garis sumbu. Oke, sehingga kita memperoleh sisi sudut sisi terpenuhi dari definisi kekongruenan, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C. Nah, karena kongruen akibatnya ini AB sama dengan A aksen B. Nah, maka terpenuhi dari 3 kasus ini, ya. Kasus ini AB sama dengan A aksen B aksen, ya. AB sama dengan A aksen B aksen, 1, 2, 3 terpenuhi, maka terbukti bahwa refleksi pada garis itu merupakan suatu isometri, ya. Jika MSA sama dengan A aksen, MSB sama dengan B aksen, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Demikian dari materi pencerminan ini. Selanjutnya silahkan berdiskusi dari masalah-masalah yang sudah ada dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.